Dalam menggapai suatu cahaya harapan yang akan kita dapatkan dalam menggapai sesuatu, biasanya kita membutuhkan berbagai ide, gagasan pokok, ya, gagasan yang membuat kita tuh lebih memperoleh suatu kata hasil yang kerja keras, usaha yang bagaimana kita bisa dapatkan ya. Jadi cahaya harapan yang seperti apa, yang seperti yang kita inginkan, barulah kita bisa mengerjakan sesuatu agar bisa berjalan dengan baik ya, sehingga bisa lancar seadanya, apa adanya gitu ya. Jadi tidak lebih muluk-muluk dalam menggapai sesuatu ya. Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe ya. Nah, jadi di sini Anda berjumpa dengan saya, Evan Jaya, di video channel YouTube ya. Jadi teman-teman, kali ini saya akan meramalkan tentang cahaya harapan apa yang bisa Anda dapatkan untuk menggapai sesuatu jika sedang mengalami kesulitan dan kesusahan yang dihadapi ya. Jadi sekaligus memberikan suatu kata pesan kepada Anda supaya Anda bisa melewati suatu krisis yang sangat menyusahkan ataupun menyedihkan sehingga Anda mendapatkan suatu kata kesulitan dalam dalam kehidupan Anda ya. Nah, jadi di sini kali ini kini hadir untuk Anda ya, eh, meramal ini dengan tidak hanya untuk meramal dengan kartu tarot, tapi saya akan ikut campur dengan kartu ramalan kartu tarot ya. Nah, jadi teman-teman di sini pasti ada yang lebih suka menyukai yang namanya ramalan kartu remi daripada meramal kartu tarot ya. Tapi ada juga teman-teman yang lebih suka meramal kartu tarot ya karena kartunya bergambar, jadi lebih menyenangkan ya. Tapi ada lebih suka yang kartu remi ya karena memang sudah terbiasa dan anda lebih suka mendapatkan suatu kata getaran dalam penyampaian maksud tujuan tertentu bagaimana dalam ramalan yang saya sampaikan kepada Anda ya. Kali ini saya akan meramalkan dalam bentuk rasi bintang ya. Jadi teman-teman di sini seperti biasanya saya akan memberikan waktu Anda 5 detik ya. Jika memang waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda ataupun mempost video seperti biasanya ya. Nah, jadi di sini saya akan hanya memberikan waktu 5 detik untuk dalam pengambilan keputusan ya, dalam memilih 3 kartu ya. Kartu pertama yaitu dari sebelah kiri, kartu pertama yaitu kucing warna putih. Terus yang kedua kucing warna hitam, yang ketiga kucing warna orange ya. Nah, jadi teman-teman Anda pilihlah yang sesuai dengan hati jiwa Anda ya. Karena kita akan melihat uh, sedang mengalami kesusahan dan kesulitan yang sedang Anda hadapi ya. Jadi kita akan melihat apa yang bakal terjadi dalam kehidupan Anda sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan kabar gembira, kabar bahagia, pesan-pesan yang baik sehingga Anda bisa keluar dari jalan buntu dan akhirnya Anda mendapatkan jalan keluar ya. Oke, teman-teman di sini Anda lebih rileks, santai menanggapi suatu kata ramalan saya memiliki menanggapi suatu kata getaran yang semestinya Anda dapatkan ya. Nah, jadi sini Anda lebih santai, lebih rileks, keluar masuk pernafasan ya. Keluar keluar masuk Anda berulang-ulang kali Anda lakukan supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan suatu kata hasil ramalan dengan baik ya. Nah, jadi sini kita akan memulai dan ditandai lonceng berbunyi ya. Satu, 2, 3, 4, 5. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan dengan lonceng tanda berbunyi. Baik teman-teman di sini kita akan memulai
Dari kartu paling sebelah kiri ya, kita akan mulai kucing warna putih ya. Oke teman-teman, ini adalah kartu pertama dengan kucing warna putih ya. Ini kita akan membuka kartu tengah ya. Tindakan apa yang akan Anda ambil ya untuk pencapaian sesuatu hasil yang Anda inginkan jika sedang mengalami suatu kata kesulitan dan kesusahan yang sedang Anda hadapi ya. Di sini ini adalah rasi bintang, kita akan memecahkan semua ramalan ini dari secara tuntas ya dari awal sampai akhir ya. Dengan buka kartu pertama, kartu kedua ya, ini maksudnya kartu yang di tengah, ini yang kita hadapkan, yang kita lihat itu Anda tuh meminta sesuatu kata hoki rezeki dan harapan ya kepada Anda ya. Nah, jadi di sini ada satu kata keyakinan, pengharapan yang Anda syukuri, yang Anda inginkan, yang Anda harapkan sampai saat ini ya. Ini mengenai tentang anugerah, berkat rezeki, kalau bisa Anda didatangi suatu kata mujizat ya. Nah, kita akan lihat lagi. Ini kalau saya lihat segala rezeki Anda tuh keluar masuk ya. Jadi ada pengeluaran, ada pendapatan. Jadi masih bisa dibilang netral dan seimbang ya. Jadi apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda harapkan masih bisa ya. Nah, terus juga di sini kalau saya lihat, saya buka kartu pertama, ini ada suatu kata tujuan rencana, tapi ada seorang wanita ya, ataupun seorang pria yang menggagal rencana tersebut ya dalam suatu kata bisnis. Ini apa yang Anda lihat itu tidak sesuai dengan hati nurani ya. Ini yang menggagalkan rencana tujuan itu adalah seorang yang berkulit kuning langsat ya di sini ya. Seorang wanita berkulit kuning langsat, lumayan badannya lumayan berisi dan bisa dibilang gemuk dan juga bisa dibilang lumayan tinggi orangnya ya. Ini ada suatu kata bentuk tujuan yang baik seorang pria, orang yang berkulit putih, ini orang tinggi tegap dan berwibawa ya. Jadi ini ada rencana tujuan, tapi di sini sesuatu hal yang membuat Anda tuh skak mati ataupun membuat Anda tuh jadi buntu ya, perjalanan Anda jadi tidak baik. Jadi apapun yang diharapkan tidak berjalan dengan semestinya. Nah, sedangkan di sini ada seseorang yang berhubungan dengan seorang wanita, orang yang berkulit hitam, rambutnya ikal ya, orangnya nggak terlalu besar badannya, orangnya sedang-sedang ataupun kecil ya. Jadi ini mengenai tentang suatu kata harapan, tapi di sini ada halangan dan tidak tercapainya suatu jalan yang terbaik ya. Jadi sehingga di sini untuk mendapatkan suatu rezeki tidak mendapatkan satu hal yang semestinya Anda dapatkan. Sedangkan di kartu sebelah kanan, ya, ini sebenarnya Anda sudah yakin ya bisa mendapatkan suatu harta harapan yang baik. Tapi karena di sini ada suatu pupus di tengah jalan sehingga banyak kesabaran ya. Sini banyak gelisah, gundah dan banyak merana apapun yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diinginkan ya. Padahal di sini Anda sudah merasa yakin ini pasti Anda dapatkan, tapi tidak mendapatkan. Jadi kepercayaan, keyakinan, keteguhan hati itu jadi goyah ya. Sehingga apapun kita terlalu semangat, terlalu percaya diri, akhirnya tidak mendapatkan sesuatu hal yang baik. Jadi ini ada orang yang berkulit hitam ini yang selama ini yang menggagalkan, yang menutupi semua rencana Anda ya. Untuk dapat rezeki semua sebenarnya Anda memiliki kata pertamanya Anda banyak hoki rezeki ya. Jadi orang ini yang seorang wanita berkulit hitam sangat cemburu dan iri hati kepada Anda sehingga dia menutupi semua rezeki Anda apapun itu. Jadi Anda hanya bisa lebih duduk diam dan bersabar menatapi kemalangan Anda dan nasib Anda kurang baik sekali ya. Nah, jadi di sini ada marah ya di sini ya. Jadi mungkin Anda berbuat bisnis tapi ada seorang laki-laki yang berkulit kuning langsat marah kepada Anda. Jadi di sini ada suatu kata bisnis kurang tegas dan kurang berpendirian ya. Jadi dia selalu merasa bahwa Anda melakukan suatu kata bisnis, kerjasama, dia memarahin Anda, tidak ada suatu kata komitmen ya. Jadi harapan Anda itu yang diberikan kepada Anda sia-sia ya. Padahal itu semua bukan salah Anda ya, tapi Anda ditutupi, ada kuasa gelap yang menutupi Anda, sehingga apapun yang Anda kerjakan, apapun yang Anda rasakan tidak sesuai, ataupun tidak berjalan dengan baik gitu. Jadi apapun yang Anda harapkan,
semuanya pupus di tengah jalan. Nah, jadi tujuan Anda sebenarnya penuh dengan ambisi yang baik, hanya saja di sini semuanya ditutupi semuanya. Ditutupi semua hal yang negatif, hal positif semua tidak mendapat suatu kata jalan keluar, malah ditutupi dan dihalangi dan bisa dibilang dihilangkan lah apapun dengan energi positif. Itu sebenarnya kalau yang saya lihat dari secara penerawangan saya, gambaran saya mengatakan bahwa Anda sendiri yang memiliki kartu pertama ini, rezeki hoki Anda tuh sangat besar. Banyak sekali ya. Itu adalah hasil pupuk ya. Maksudnya Anda di kehidupan karma masa lampau itu Anda lebih banyak berbuat baik. Akhirnya di kehidupan sekarang Anda memupuk hasil yang lumayan banyak rezeki ya. Akhirnya Tuhan membalas Anda dengan rezeki yang cukup lumayan ya. Nah, ini kartu ini menggambarkan bahwa Anda itu sebenarnya bisa menjadi orang sukses ya, disiplin tinggi, tapi Anda tidak bisa melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang menghambat di jiwa Anda. Ditanamkan sesuatu yang kuasa gelap mendominasi Anda sehingga Anda susah untuk mendapatkan benar-benar yang bisa Anda raih gitu. Sebenarnya Anda tidak susah, hanya saja dibuat susah gitu ya. Ya, sebenarnya Anda tidak sulit tapi Anda dibuat suatu kata kesulitan dan sangat rumit sekali untuk mendapatkan rezeki gitu. Ya. Nah, jadi coba saya buka lagi satu kartu. Ini mengatakan bahwa ada satu kata kesedihan ya, resah ya. Jadi di sini sebenarnya Anda sendiri sangat resah sekali tidak dapat melakukan sesuatu hal yang baik ya. Baik Anda ada seorang wanita ataupun seorang laki-laki ya. Jadi di sini kan mengatakan bahwa ada rezeki yang baik karena di sini ada pihak orang yang menghadang Anda, pihak orang yang sengaja menghalang-halangi Anda. Jadi apapun segala kemudahan dihalangi, segala apapun tidak ada dibuat jadi apa ya ibaratnya seperti kehidupan Anda itu kan dirubah menjadi 180 derajat. Yang tadinya kehidupan kamu itu sangat gampang, mudah sekali mendapat rezeki, sangat gampang sekali untuk meraih sesuatu, tapi diubah semua ditutupi 180 derajat akhirnya Anda susah untuk mendapatkan apa yang semestinya Anda dapatkan gitu loh. Lalu kehidupan yang seharusnya Anda kerjakan, kehidupan yang seharusnya Anda dapat, itu apa ya, semua berbalikan gitu loh. Jadi berubah. Nah, seperti mengikuti air, mengikuti angin, tapi tak semestinya Anda lewati itu, tak semestinya dia mengikuti arah itu. Yang seharusnya dia mengikuti arah kompas, ya, tapi malah sebaliknya dia mengikuti arah angin yang ya seperti angin badai ataupun angin yang membawa bencana ataupun angin yang tak seharusnya Anda lewati gitu loh. Jadi kehidupan Anda itu sangat kocar-kacir, terpontang-panting. Akhirnya apapun yang didapatkan tidak mendapatkan rasa positif. Kehidupan Anda tuh sangat bundah sekali, sangat resah. Jadi apa yang dirasakan, apa yang didapatkan tidak mendapatkan sesuatu energi yang bisa Anda raih gitu loh. Jadi sebenarnya kartu ini ya di sini ada satu hal yang baik, ya rezeki. Di sini hal-hal yang positif, tapi semua berubah jadi negatif. Di sini negatif, kesedihan, kesabaran, ya. Di sini ada seorang wanita, orang berambut ekal, kulitnya hitam. Di sini orang berkulit kuning langsat, juga sedih, juga merasa bahwa apapun yang Anda kerjakan semua mengundang kesyirikan gitu. Jadi ibaratnya seorang yang berkulit hitam, berkulit kuning langsat, merasa bahwa Anda pamer ataupun Anda sengaja menunjukkan bahwa kamu tuh orang adaan, orang yang punya gitu. Jadi sengaja jadi dia merasa seperti itu. Dia merasa bahwa kamu itu sengaja menyombongkan diri, pamer kepada dia gitu. Jadi sebenarnya kalau yang saya lihat itu hak kita sendiri ya. Kita mau sombong, kita mau pamer, ya. Kita kan eh, kadang kan kita kalau kita memakai sesuatu yang mewah atau apa, kita kan untuk menunjukkan ataupun kita
hanya ingin memakai di depan orang banyak ya, tapi orang berpikir lain, ini orangnya pamer, ini orangnya begini, ini orangnya begitu. Akhirnya mengundang kesyirikan, kecemburuan gitu ya. Tapi kan sebenarnya kita hanya ingin menyenangkan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain ya. Tapi orang lain merasa bahwa kamu itu meninggikan diri sendiri, Anda tuh sombong, pamer, ya. Anda punya uang segala-galanya, Anda punya seperti ini, punya seperti itu. Jadi orang nggak tahan. Jadi akhirnya menutupilah jalan-jalan kehidupan positif yang bisa Anda dapatkan gitu loh. Jadi kita sebenarnya sebagai manusia itu kita tidak bisa lari yang namanya judgement ya. Jadi dijudgementkan orang, digosipin orang, dibully orang, ya, digosipin orang di suatu hal yang tidak baik, akhirnya Anda tuh dijadikan sesuatu yang uh, selayaknya tidak sebagai orang manusia normal gitu ya. Jadi begini pun salah, begitu pun salah ya. Jadi apapun itu segala kesusahan, kemudahan tuh seharusnya bisa didapatkan hanya saja orang tuh sirik sama kamu di sini, orang yang memiliki kartu pertama ya. Jadi kamu itu ya banyak halangannya ya. Di sini halangan, di sini juga halangan ya. Di sini juga banyak sabarnya, di sini juga bete, bosen hidupnya Anda tidak mendapat satu kata hal yang baik. Di sini juga banyak halangan, gelisah gundah, jadi di mana-mana Anda tuh banyak gelisah gundahnya. Sehingga Anda tuh susah untuk mendapatkan harapan yang baik gitu loh. Jadi bagaimanapun juga sih memang Anda sudah banyak berdoa ya, banyak bersolat, banyak sembahyang kepada Tuhanmu, tapi ya Anda tuh ditutupi rezeki gitu loh. Jadi Anda perlu pencerahan aura, perlu dibersihkan ya, karena ada suatu hal mistis, hal gaib yang menutupi rezeki Anda. Jadi Anda harus bisa mencari saya untuk saya bisa membantu Anda ya. Jika Anda percaya dan mau ya. Karena ini saya tidak memaksa karena kalau misalnya jika Anda percaya saya bisa membantu Anda. Jika tidak ya Anda bisa mencari guru yang lain untuk membantu Anda lebih bersih ya. Nah, coba di sini kita akan melihat ya apa pesan yang terbaik untuk kamu jika Anda sudah mengalami kesulitan dan kesusahan ya yang sedang Anda hadapi ya. Nah, ini apa pesan terbaik kamu ya? Pesannya untuk Anda jika memang mengalami kesulitan dan kesusahan ya. Jadi, satu, pemikiran Anda, hati jiwa Anda tuh jangan goyah ya. Terus yang kedua, mulai dari sekarang ya, dari tahun ini, Anda harus lebih banyak mendengarkan intuisi Anda. Anda lebih banyak mendengarkan hati jiwa Anda ya, lebih banyak bersikap tegas ya dalam melakukan sesuatu. Itu juga Anda mintalah perlindungan dari Tuhan ya. Anda perlu pencerahan aura, harus ada suatu kata gerakan, energi, semangat yang luar biasa. Barulah Anda bisa mendapatkan sesuatu hal yang baik dalam diri Anda. Jadi batin Anda bisa kuat. Mau nggak mau di sini Anda perlu pencerahan aura loh di sini. Anda memang di sini Anda cukup kuat dalam sikap religius dan sifat spiritual Anda ya. Jadi semua tuh tinggi gitu. Cuman di sini Anda tuh bisa dibilang hati batin Anda jorok ya, kotor sekali karena Anda sudah dikasih tanamkan sesuatu hal mistis, hal gaib yang membuat Anda tuh kacau balau. Jadi Anda tuh jangan sampai terpaut sesuatu kata hal yang tidak baik yang membuat Anda tuh jadi jatuh bangun ya sehingga Anda tidak bisa mendengar intuisi Anda, hati batin Anda seperti apa. Anda carilah saya untuk pencerahan aura ya, saya bisa membantu Anda ya jika perlu ya. Karena di sini ya teman-teman ya memang Anda banyak orang yang datang mencari saya ya karena orang banyak bilang saya tidak ada uang ya, saya jatuh miskin, saya sangat susah sekali, saya sampai dibohongi, saya sampai ditipu-tipu habis-habisan ya. Nah, jadi di sini ya teman-teman, ya kalau misalnya Anda pengen saya bantu Anda, saya bisa membantu Anda ya. Nah, jadi tapi ya setidaknya teman-teman kalau bisa ya Anda itu ya jika memang Anda sedang kesusahan ya anda bisa mencari saya bisa membantu Anda semampu saya ya. Tapi ingat ya teman-teman, karena di sini pertolongan saya bukan hanya semata-mata saya membantu Anda ya. Karena ini membutuhkan suatu kata power, kekuatan saya yang cukup besar ya untuk bisa membantu Anda. Jadi Anda jika memang benar-benar Anda susah, Anda bisa mencari saya bisa membantu Anda ya.
Ya, mudah-mudahan dengan doamu, saya dibantu dengan doamu, saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Nah, jadi di sini Anda harus lebih banyak uh, tingkatkan spiritual Anda cari saya untuk pencerahan aura ya, karena di sini saya sangat kasihan sekali sama kamu, karena kamu tuh sudah cukup lama ya, dibuat sampai terpontang-panting, Anda tidak mendapatkan jalan keluar, uang juga sampai habis, harta juga gonong gini, diberikan sama orang tua juga habis ya, sehingga Anda sangat susah sekali, Anda sangat putus asa dan Anda tidak mendapatkan suatu kejiwaan yang baik ya, sehingga Anda sering dihina, diingejek, dan Anda sering jatuh bangun. Anda cukup kuat dan tegar, hanya saja Anda sering menangis di dalam diri Anda ya, di dalam hati Anda. Jadi saya bisa merasakan itu hati jiwa Anda yang memiliki kartu pertama ya. Jadi memang teman-teman di sini kalau Anda memang cukup untuk yang sangat susah sekali, Anda bisa mencari saya bisa membantu Anda semampu saya. Mudah-mudahan saya bisa membantu Anda merubah kehidupan Anda kembali normal kembali ya. Tapi ingat ya teman-teman, jika Anda sudah sukses, Anda jangan lupa saya akan bisa membantu Anda lebih, mudah-mudahan saya bisa membantu Anda lebih jaya ke depannya ya. Oke, teman-teman di sini cukup untuk kartu pertama, saya akan memulai dengan kartu kedua. Halo teman-teman, ini adalah kartu yang kedua. Kita akan melihat ya, apakah dalam tindakan kamu yang sedang Anda hadapi itu sedang mengalami kesusahan dan kesulitan itu bagaimana ya. Kita akan lihat ya, kita akan membuka kartu yang di tengah. Di sini yang saya lihat hoki rezeki Anda itu keluar masuk ya. Jadi ada pengeluaran juga ada pemasukan ya. Jadi bisa dibilang bisa seimbang, juga bisa balance ya, juga kadang juga bisa merugi ya. Di sini kita akan lihat dulu lebih lanjutnya. Ini kalau yang saya lihat mengenai hoki rezeki kamu itu, tujuan Anda itu banyak yang gelap ya, banyak ditutupi rezeki sama orang. Kartu kedua Anda itu di sini banyak yang mendapatkan suatu pujian, banyak juga mendapatkan suatu teguran, ya, kepahitan dalam memperoleh rezeki ya. Di sini ada suatu amarah mengenai rezeki dan tidak mendapatkan suatu kata sambutan, perhatian dan doa ya, yang semacam yang bisa Anda dapatkan di sini. Di satu sisi, kata janji Anda tuh kepada orang lain banyak sabarnya, banyak toleransinya dan banyak ikhlas ya di sini. Jadi Anda banyak berdoa ya di sini ya. Jadi apapun semua tidak bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terus juga ini banyak kesedihan, banyak gelisah gundah dan amarah yang cukup meluap ya. Emosi Anda tidak bagus sekali ya, sehingga Anda tidak mendapatkan hal yang baik. Hal yang positif pun susah sekali. Di sini kata perhatian semua tidak ada, banyak halangan dan tidak mendapatkan suatu harapan, rezeki semua pun juga banyak yang merontah ya, banyak gelisah gundah dan tidak mendapat harapan. Jadi banyak pupus di tengah jalan, banyak kata menyerah dan tidak mendapatkan hal positif yang bisa Anda dapatkan, yang bisa Anda raih. Di sini udah nampak sekali ya siapa yang menghalang-halangi rezeki Anda ya. Di sini ada salah satu orang ya, di sini orang yang berkulit sawo matang. Di sini saya akan mengambil kartunya ya, kasih kamu lihat ya. Inilah orangnya ya, orang yang berkulit sawo matang, orangnya tinggi tegap, badannya lumayan berwibawa, badannya lumayan berisi ya. Nah, ini adalah orang yang selama ini sengaja menutupi, menghalang-halangi semua hal positif, hal yang baik dalam diri Anda. Dia merasa kecewa, merasa terpukul, dan merasa terhina, mungkin dalam omongan Anda berbicara kepada dia sehingga tidak ada suatu masukan dalam diri dia yang bisa dia dapatkan ya, sehingga Anda sangat susah untuk mendapatkan menggapai hal yang baik. Jadi dia merasa terpukul, merasa terhina dan merasa diejek ya, merasa tidak terhormat dan tidak dihargai oleh ucapan Anda. Jadi dia menutupi semua apapun yang Anda dapatkan. Jadi apapun semua udah dikasih kerjasama, rekan bisnis ya, semua banyak sabar, toleransi dan tidak mendapat hal positif sehingga semuanya tuh hanya bisa menunggu waktu dan banyak bersabar dan akhirnya banyak yang batal dan tidak mendapat hasil ya. Ini orang ini yang sengaja menghalang-halangi Anda ya, orang yang berkulit sawo matang dan ini dia merasa bahwa dia pengen balas dendam dengan ucapan Anda yang Anda katakan ya. Jadi di dalam kehidupan Anda tuh banyak halangannya, banyak sesuatu hal yang positif, hal yang baik, tapi sengaja dihalangi, sengaja
dibuat supaya Anda tuh tidak mendapatkan suatu kata hal positif ya yang bisa Anda dapatkan ya. Untuk kartu kedua, Anda memilih ini lebih banyak bersedih hati, banyak resahnya, banyak batalnya, banyak toleransinya, banyak sabarnya ya. Jadi kerja sama Anda tuh semua batal ataupun pending di tengah jalan. Memang sih kehidupan kamu, rezeki kamu itu masih ada keluar masuknya rezeki, tapi tidak mendapatkan lebih, dah. Jadi setiap hari Anda mengelola uang, Anda cuma bisa mendapatkan 10%, 15% saja. Dan itu sangat sedikit sekali Anda bisa meraih penghasilan. Di sini yang saya lihat ya, banyak halangannya, sini banyak halangannya, di sini sisi gelap, kuasa gelap mendominasi, di sini juga banyak halangannya, dan di sini juga banyak kesedihan dan banyak kesabarannya. Banyak gelapnya, di sini juga sekeliling itu semua ditutupi dengan yang namanya mendominasi kekuasaan gelap ya. Jadi apapun Anda tidak mendapatkan hal yang baik, hal positif pun tidak ada sama sekali. Jadi kamu tuh ditutupi sampai habis-habisan sehingga Anda ya ibaratnya Anda mengambil suatu kata pelajaran ya. Pupuklah pelajaran Anda, kehidupan Anda yang bagaimana Anda dapatkan. Jadi kehidupan di sini Anda masih lumayan, masih bisa mendapat suatu pencapaian hasil yang baik. Tapi di sini untuk yang kartu pertama itu belum apa ya, tidak mendapatkan jalan keluar. Akhirnya dia membutuhkan pertolongan. Jadi di sini Anda memiliki kartu kedua masih bisa hidup, masih bisa bernafas. Jadi Anda tidak serba kekurangan, hanya saja Anda bisa dibilang Anda hanya bisa berdiam diri di tempat dan tidak mendapat suatu kata perubahan ya. Nah, coba di sini kita akan lihat pesan apa yang terbaik buat Anda dalam sesuatu kata kesulitan dan kesusahan yang Anda hadapi sekarang ya. Ini tindakan apa pesan yang terbaik buat kamu jika mengalami kesusahan dan kesulitan ya. Jadi itu Anda harus bisa berpikir positif ya. Semua terserah pada diri Anda sendiri karena semua keputusan ada di tangan Anda. Anda yang mengatur, Anda yang menghandle kehidupan Anda dengan baik ya. Bagaimanapun juga kehidupan Anda yang seperti gimana ya Anda jalankan gitu ya. Tapi itu semua terserah Anda, tapi jalan terbuka, jalan satu-satunya jawaban yang Anda berikan tuh untuk diri Anda sendiri, ya jalan kedamaian ya, gitu ya. Jadi Anda jangan cari ribut, meskipun Anda sudah tahu siapa yang menghalang-halangi Anda yang mungkin di sini Anda pernah ada satu kasus ya, eh, berbicara sama dia tuh ada saling menyakitkan, saling menyakiti perasaan ya, dan Anda merasa bahwa dia berkata bahwa seperti ini seperti itu sehingga Anda sakit hati dan Anda juga memang mungkin di sini sengaja Anda berbicara juga yang menyakitkan kepada dia jadi dia tidak merasa dia menyakiti hati Anda ya. Ini secara gambaran saya yang saya terima ya. Ini yang saya lihat sih memang di sini Anda itu memang sengaja tidak mau menyakiti perasaan dia. Tapi orang ini, orang yang tadi berkulit sawo matang, sengaja ingin eee, membuat kamu malu gitu loh. Jadi, dia tidak merasa bahwa dia menyakiti perasaan kamu, tapi jadi Anda kan lebih peka ya, Anda duluan peka, jadi Anda sengaja juga menyakiti perasaan dia gitu. Jadi yang lucunya orang yang berkulit sawo matang ini dia merasa bahwa kenapa kamu tiba-tiba ngomong seperti ini, menyakitkan perasaan saya gitu ya. Padahal dia duluan yang menyakiti perasaan kamu gitu. Jadi dia tidak bisa menerima, akhirnya kamu yang lebih banyak menerima kepahitan ya dalam ucapan dia gitu ya. Jadi di sini orang ini yang berkulit sama matang ini memang sangat aneh ya, sangat lucu sekali dan tidak wajar. Dan dia bisa menyakiti perasaan orang lain, tapi dia disakiti, tapi dia tidak bisa menerima. Itu yang saya lihat ya. Nah, jadi di sini ini satu-satunya kartu ini mengatakan bahwa Anda tuh satu-satunya Anda ambil jalan kedamaian hati aja lah gitu ya. Jadi walaupun dipaksa pun juga sangat susah sekali untuk mendapatkan hal yang baik ya dari dia sendiri. Mungkin di sini nggak mungkin kamu yang meminta maaf dan nggak mungkin juga dia yang datang kepada kamu untuk minta maaf ya. Jadi kita mau mengambil jalan lurus saja, jalan di tengah aja sehingga kita mengambil yang terbaik aja buat dirimu sendiri ya, kedamaian hati aja ya. Jadi Anda
latihlah hati batin Anda, jiwa Anda, ya. Anda buatlah spiritual Anda lebih tinggi, Anda lebih banyak berdoa dan sholat sembahyang, ya. Anda harus bisa rukun dan harmonis dengan diri Anda sendiri, dengan lingkungan sekitar Anda dan orang lain, ya. Jadi dari sini Anda harus butuh dengan namanya pemulihan dan pencerahan aura, ya, supaya Anda benar-benar bisa mendapatkan hal yang baik dari Anda sendiri, ya. Anda carilah saya untuk pemulihan diri Anda sendiri, Anda carilah untuk supaya saya bisa membantu Anda ke depannya, supaya saya bisa membuat Anda kembali normal, ya. Jika Anda percaya, Anda bisa mencari saya. Jika tidak, ya saya pun tidak memaksa Anda, ya. Eh, Nanti saya bisa membantu Anda lebih jauh dan Anda benar-benar membutuhkan bantuan saya jika itu semua bisa berjalan dengan baik dan lancar, ya. Anda bisa dibantu dengan doa Anda, ya. Nah, jadi di sini tindakan yang bagaimana bisa Anda dapatkan, itulah Anda berpikir positif, Anda ambil jalan tengah, Anda jangan memikirkan itu lagi, orang itu yang menutupi Anda pemulihan, Anda pencerahan aura, cari saya bisa membantu Anda lebih jauh, ya. Oke, teman-teman, kartu kedua sudah selesai, kita akan melanjut dengan kartu ketiga. Ini adalah kartu ketiga dengan kucing warna orange. Ini adalah kartu yang ketiga, ya. Ini tindakan Anda itu yang saya lihat banyak kesombongan, banyak halangannya, banyak kecirikan, dan banyak kecemburuan, ya. Nah, kita akan buka kartu yang di tengah. Dua kartu ini mendominasi Anda bahwa Anda sedang kesusahan, menderita, dan tidak mendapatkan jalan keluar, ya. Jadi di sini kartu kedua, kartu yang di tengah ini menandakan bahwa Anda tuh kehidupan Anda tuh sangat monoton sekali dan tidak mendapat hal yang baik, ya. Sehingga Anda sangat susah sekali untuk menggapai harapan dan tujuan, ya. Nah, coba di sini kita akan membuka kehidupan yang lain, ya. Di satu sisi ada sebenarnya ada banyak dewa penolong yang membantu Anda, yang memberikan Anda rezeki, ya. Hanya saja di sini banyak halangannya, tujuan Anda itu semuanya tujuan, kata janji, semua banyak halangan dan tidak mendapat hal yang baik. Jadi di sini kehidupan Anda itu mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Banyak hal yang positif yang bisa Anda dapatkan, tapi semuanya banyak halangannya. Jadi tidak mendapatkan suatu kata pembukaan rezeki. Pintu rezeki pun tidak ada. Di sini banyak halangan dan Anda lebih banyak kehidupan monoton dengan emosi yang kurang stabil dan Anda selalu meledak-ledak, ya, emosi Anda. Banyak gelisah gundah, resah, dan Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan itu bisa menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak. Nah, jadi di sini kalau saya lihat buka lagi satu kartu, ini satu kartunya ini mengatakan hal yang baik semuanya tuh banyak halangannya, hanya bisa menghabiskan uang, rezeki Anda tuh tertutup dan tidak mendapatkan suatu kata positif. Hal negatif yang selalu mendominasi dan Anda selalu terpuruk dalam pemakaian uang dan Anda bisa dibilang boros, boros, dan boros, tidak ada pemasukan dan susah untuk berhemat, ya, susah untuk menabung, hanya bisa mengeluarkan uang, ya, kehilangan sebuah materi dan Anda tidak tahu mau melakukan sesuatu apapun, ya. Nah, jadi di sini hal yang baik semua ditutupi dan kehidupan Anda sangat tidak mendapatkan harapan yang baik. Hal rezeki semua diambil oleh orang yang berkulit kuning langsat, ya. Nah, jadi di sini ada satu kartu mengatakan bahwa semua hal positif, hal yang baik semua dia yang dapatkan maksudnya artinya gini, dia menghalang-halangi Anda dan dialah yang mengambil alih keuntungan, rezeki, pendapatan dari bisnis yang Anda lakukan, ya. Nah, jadi tidak mendapatkan suatu kata positif, berpikiran positif pun susah karena semua ditanamkan hal yang tidak baik dalam hati batin Anda. Ini lagi yang saya lihat, ya, banyak gelapnya, sisi terangnya banyak suatu sisi mautnya, ya. Nah, jadi di sini saya ambil satu kartu. Ini orang yang berkulit putih, ya. Orangnya cukup cakep, ganteng, ya. Di sini orangnya lumayan berisi. Ini adalah orang yang pembawa kerugian, pembawa maut, ya. Nah, jadi inilah yang memberikan Anda
gaib ya. Seperti saya katakan tadi, ini ada seorang wanita juga berkulit kuning langsat dan ini juga ada orang yang berkulit putih, tapi di sini inilah yang lebih kuat karena dia menyuruh orang pintar untuk mengerjai Anda supaya apapun semuanya itu tidak bisa berjalan lancar dan tidak ada suatu kata keberhasilan yang bisa Anda raih ya. Nah, jadi banyak pupus di tengah jalan, banyak halangannya, kuasa gelap mendominasi dan Anda hanya bisa terdiam, duduk terdiam dan tidak mendapatkan suatu kata positif. Kata bijaksana, berpikiran positif juga tidak ada, bersikap tegas juga tidak ada. Jadi dia membuat Anda tuh seperti hilang tindakan, hilang sesuatu yang ingin Anda kerjakan, dan Anda tidak bisa berpikir lebih jauh. Bisa dibilang hidup Anda itu lebih banyak monoton, tidak ada banyak perubahan, dan tidak menghasilkan sesuatu apapun. Ya. Jadi, Anda memiliki kartu ketiga itu tidak mendapatkan sisi baiknya, malah Anda mendapatkan sisi buruknya, dan Anda tidak mendapatkan suatu kata perubahan. Ini adalah orang yang berkulit putih, ini adalah orang yang sangat-sangat tidak terpuji dan sangat jahat sekali kepada Anda. Perlakuan yang seperti bagaimana dia membuat Anda tuh jadi bingung dan tidak membawa suatu kata arah tujuan yang baik ya. Nah, jadi di sini Anda memiliki kartu ketiga itu Anda perlu pemulihan, pencerahan aura. Anda carilah saya bisa membantu Anda ya. Jika Anda mau ya, ya kalau misalnya Anda benar-benar sangat genting sekali, Anda benar-benar tidak mendapatkan suatu kata arah jalan terbuka ya, benar-benar Anda sangat buntu, Anda bisa mencari saya bisa membantu Anda ya. Kalau misalnya mengenai biaya nanti kita bisa kompromi, saya bisa membantu Anda supaya Anda kembali normal kembali ya. Coba di sini kita akan melihat apa pesanannya, apa pesan buat Anda jika Anda sedang mengalami kesusahan dan kesulitan yang sedang Anda alami sekarang ya. Ini pesan yang terbaik buat kamu itu sebenarnya Anda ada mendapatkan dewa penolong, Anda bisa mendapatkan kabar baik ya buat Anda ya. Ada sesuatu yang lebih baik ke depannya yang bisa Anda harapkan. Jadi Anda perlu pemulihan, Anda perlu pencerahan aura, perlu dilepaskan sesuatu hal yang gaib dalam batin Anda ya. Seluruh badan Anda harus dibersihkan barulah Anda bisa memperoleh hal yang positif. Anda jangan berhenti sampai di sana ataupun sampai di sini ya. Apapun Anda harus berani bangkit, bangun, sadar ya. Anda cari saya bantu Anda. Seusaha mungkin dengan doa Anda, mudah-mudahan saya bisa membantu Anda lebih bagus dan lebih baik ke depannya. Ya, kehidupan Anda bisa lebih normal dan saya bisa membantu Anda lebih jauh supaya Anda ya tetaplah bisa melakukan yang terbaik dalam kehidupan Anda ya. Dan terus juga di sini Anda perlu sisi keterbukaan ya, hati jiwa Anda itu harus terbuka. Jangan Anda rangkul sendiri tapi Anda rangkullah dengan orang terdekat Anda ataupun keluarga baik Anda. Anda jangan emosi, Anda jangan suka marah-marah ya. Anda perlu pencerahan aura. Makanya Anda jangan sampai Anda terduduk diam, terduduk terlalu lama karena ada sesuatu mendominasi sebuah hal yang gelap gitu loh. Jadi hal mistis Anda tuh sudah tertanamkan di dalam batin Anda sehingga Anda sangat susah untuk melakukan yang terbaik. Di sini kalau saya lihat ada sesuatu yang terkunci di dalam hati jiwa Anda sehingga Anda susah untuk melakukan sesuatu sehingga kehidupan Anda tuh lebih banyak berdiam diri dan tidak ada suatu kata perubahan dan sangat monoton sekali. Sehingga Anda sangat terkesan sebagai orang yang bosan, tidak ada gairah dan tidak ada suatu semangat untuk merubah hidup Anda lebih baik ya. Jadi di sini Anda harus bisa merangkul ya, Anda harus bisa bangkit dan Anda lakukan yang terbaik seperti biasanya, seperti normal kembali yang dulunya Anda kerjakan ya. Nah, Anda harus banyak terbuka ya dengan orang lain, dengan keluarga Anda. Anda belajarlah bersabar, Anda belajarlah mendengar kritik, saran, dan nasihat kepada Anda, barulah Anda benar-benar bisa mengambil masukan itu, Anda lakukan yang terbaik. Tapi pertama kalinya tuh Anda harus pencerahan aura dulu, Anda harus dibersihkan. Sehingga Anda benar-benar bisa mendapatkan yang sesuai apa yang Anda harapkan ya. Oke, teman-teman di sini hasil ramalan kartu ketiga sudah selesai. Kartu pertama, kartu kedua, dan kartu ketiga.
ya Anda renungkan dan Anda sadar ya, jika memang Anda butuh bantuan saya bisa membantu Anda lebih jauh ya. Anda buatlah diri Anda tuh lebih membaik supaya kehidupan Anda jangan hanya seperti itu saja, tapi Anda lebih banyak mendapat suatu kata perubahan yang semestinya Anda bisa meraih kesuksesan dan hal positif yang bisa Anda dapatkan ya. Oke, teman-teman bisa dicatat nomor WA saya jika perlu untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Di 081919635839. Evan Jaya mohon pamit dan sampai jumpa.